Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kewi Jawab. Pada malam ini kita akan bersama-sama masuk di dalam bagian yang ketiga. Nah, hari ini kita mulai masuk dalam dunia ciptaan. Nah, minggu yang lalu kita masih fokus kepada Allah sebagai pencipta, sebagai Khalik. Dan hari ini kita akan masuk di dalam dunia ciptaan. Dan hari ini kita akan melihat dunia ciptaan yang tidak kelihatan. Di dalam salah satu pengakuan iman yang sudah cukup tua, pengakuan iman Indonesia dikatakan bahwa Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan pada malam ini fokus kita adalah dunia ciptaan yang tidak terlihat. Kita akan bersama-sama membahas mengenai angels, kemudian setan, dan demons. Kita akan membahas mengenai malaikat-malaikat, kita akan membahas mengenai setan dan roh-roh jahat. Mari kita bersama-sama masuk di dalam Kiwi Jawab pada hari ini. Pertama-tama, membahas mengenai pengajaran Alkitab mengenai malaikat. Siapa sih malaikat itu? Naturnya bagaimana? Dan beberapa aspek yang lain, itu yang akan kita bahas pada malam ini. Mari kita lihat malaikat. Pertama-tama kita akan melihat asal-usul. Atau dalam bahasa Inggris digunakan istilah origin. Asal-usul. Nah, saudara-saudara sekalian, malaikat itu bukanlah makhluk yang kekal. Seperti Allah. Allah itu disebut kekal. Karena Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Malaikat bukanlah makhluk yang kekal. Karena malaikat itu ada awalnya. Dan sama seperti manusia, malaikat adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk, bukan Khalik. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur 148 ayat 2 dan 5, malaikat itu diciptakan oleh firman Allah. Kita akan melihat bagian tersebut. Mazmur 148 ayat 2 dan 5 mengatakan seperti ini. Pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Kemudian lihat di dalam ayat yang kelima. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Perhatikan baik-baik, dia memberi perintah. Dengan kata lain, dia berfirman. Dia berfirman, maka semuanya tercipta. Dia berfirman, maka terciptalah malaikat-malaikat. Jadi saudara-saudara sekalian, malaikat diciptakan oleh firman Allah. Pertanyaannya adalah kapan? Timingnya kapan? Kapan mereka diciptakan? Mereka tampaknya diciptakan sebelum langit dan bumi ini tercipta. Jadi sebelum ada alam semesta ini, Allah lebih dulu menciptakan dunia yang tidak kelihatan. Dunia para malaikat. Ada satu ayat yang terdapat di dalam kitab Ayub yang sepertinya memberi kepada kita referensi mengenai kapan dunia malaikat itu diciptakan. Kita akan membaca di dalam Ayub 38 ayat 4 dan 7. Di sana dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Bagian yang terdapat di dalam ayat 38, ini berbicara mengenai tampaknya saat-saat Allah menciptakan langit dan bumi. Saat-saat Allah meletakkan langit dan bumi. Dalam tanda kutip ya, meletakkan, maksudnya menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara lihat di dalam ayat yang ke-7, di sana ada bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama. Semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, ternyata sudah ada loh makhluk-makhluk yang lain. Dan makhluk-makhluk ini disebut sebagai anak Allah
disebut sebagai bintang-bintang fajar yang menurut kebanyakan penafsir itu berbicara mengenai para malaikat. Jadi para malaikat ini ada, para malaikat ini hadir ketika langit dan bumi diciptakan. Jadi sekali lagi, malaikat-malaikat ini tampaknya diciptakan sebelum langit dan bumi tercipta. Dan perlu diketahui, pada mulanya semua malaikat itu diciptakan sebagai makhluk yang suci. Walaupun nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa semua yang diciptakan sebagai makhluk yang suci itu nantinya sebagian akan memberontak dan melawan Allah. Dan mereka lah yang kemudian disebut sebagai setan dan roh-roh jahat. Namun pada mulanya mereka diciptakan sebagai makhluk yang suci. Semuanya baik. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang rusak. Tuhan menciptakan sesuatu yang baik. Sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi disebut sebagai tov di dalam bahasa Ibrani. Tov itu artinya baik. Tov itu artinya sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Namun sama seperti setan dan roh jahat, manusia pun pada akhirnya memilih untuk melawan kehendak Allah. Memilih untuk berdosa. Tapi sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada Anda, pada dasarnya Allah tidak pernah menciptakan setan dan roh jahat. Allah menciptakan para malaikat. Dan para malaikat itu atas kehendaknya sendiri, pilihan moral yang dia buat sendiri, mereka memberontak melawan Allah, sama seperti Adam dan Hawa. Dan itulah sebabnya mereka disebut sebagai makhluk yang berdosa. Oke, sekarang kita akan melihat natur. Kalau kita berbicara mengenai natur, kita berbicara mengenai sifat atau karakteristik. Ya, itu gampangnya. Nah, jadi, lalu apa yang menjadi natur daripada malaikat? Yang pertama, malaikat itu diciptakan sebagai roh murni. Mereka adalah makhluk yang tidak bertubuh. Karena tidak punya tubuh, normalnya mereka itu invisible. Invisible artinya tidak terlihat. Namun demikian, kadang-kadang mereka juga menampakkan diri dalam bentuk seperti manusia. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-8. Namun kadang-kadang mereka juga menampilkan dirinya di dalam bentuk yang sangat spektakuler, luar biasa. Seperti yang kita lihat di dalam Daniel 10 ayat 5 dan 6. Dan yang lain lagi adalah ketika malaikat ini menampakkan diri kepada manusia, respon dari manusia yang menyaksikannya, respon dari manusia yang melihatnya, biasanya adalah ketakutan dan kegentaran. Ini bisa kita lihat di dalam kasus yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 29. Kisah mengenai Zakaria yang mendapatkan penglihatan Gabriel, malaikat agung itu, yang membuat Zakaria gentar dan dalam tanda kutip takut. Itu natur yang pertama, malaikat itu diciptakan sebagai roh murni yang tidak bertubuh. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai dunia ciptaan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Roh murni itu malaikat seperti ini. Kemudian ada materi murni. Materi murni di sini yang bisa kita klasifikasikan di sini adalah binatang, tanaman, benda mati, materi. Nah, sementara divisi yang ketiga atau pembagian yang ketiga adalah manusia. Manusia itu bukan materi murni, bukan roh murni. Kalau malaikat itu adalah roh murni, kalau binatang, tanaman, benda mati itu adalah materi murni, tapi yang namanya manusia itu bukan roh yang murni, bukan materi yang murni. Di dalam diri manusia ada perpaduan di antara materi dan roh. Jadi kita mengerti ya sekarang ya,
Nah, dunia ciptaan itu kalau diklasifikasikan ada 3. Roh murni, materi murni, dan perpaduan di antara roh dan materi. Oke, malaikat termasuk roh murni. Nah, sekarang kita kembali ke atas. Malaikat juga diciptakan sebagai makhluk yang berpribadi. Sama seperti manusia, diciptakan sebagai makhluk yang berpribadi. Sebagai makhluk yang berpribadi, malaikat itu punya kapasitas intelek. Mereka bisa berpikir, mereka bisa merencanakan, dan lain sebagainya. Selain memiliki kapasitas intelek, malaikat juga memiliki kapasitas emosi. Mereka bisa marah, sama seperti kita. Kita juga bisa marah. Selain punya kapasitas emosi, malaikat juga punya kehendak, mereka juga punya kemauan, mereka juga punya keinginan. Setan dikatakan punya keinginan untuk menjadi sama seperti penciptanya. Keinginan yang keliru inilah yang kemudian membuatnya jatuh dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari musuh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, walaupun malaikat itu punya kekuatan yang luar biasa, walaupun malaikat itu punya kecepatan yang luar biasa, walaupun malaikat itu punya kepandaian yang luar biasa, malaikat itu makhluk. Dan sebagai makhluk, mereka itu tidak maha hadir. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Yang namanya malaikat, betapapun hebatnya, betapapun perkasanya, tidak maha tahu. Mereka tidak tahu segala sesuatu. Beda dengan Allah yang tahu segala sesuatu. Dan sebagai makhluk, mereka pun tidak maha kuasa. Beda dengan Allah yang maha kuasa. Kita sudah membahas konsep mengenai maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa minggu yang lalu. Ketika kita belajar mengenai Allah. Oke, nah sekarang kita akan melihat kondisi kerohanian dari malaikat. Nah, pada mulanya semua malaikat, seperti yang saya katakan tadi, diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang kudus dan baik. Tidak ada celahnya, tidak ada dosanya. Namun beberapa dari antara mereka mengambil pilihan moral untuk melawan Allah Sang Kali. Mereka yang melawan Allah dan berpihak kepada seorang malaikat yang disebut dengan nama setan, ini disebut dengan nama roh-roh jahat atau roh-roh najis. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata evil spirits atau demons. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Pada mulanya semua malaikat diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang kudus dan baik. Jadi intinya Tuhan itu tidak pernah menciptakan setan. Yang diciptakan Tuhan adalah malaikat yang suci, kudus. Namun, malaikat itu atas pilihannya sendiri memilih untuk melawan Allah. Namun sekali lagi, di dalam kekristenan, Allah tidak pernah menciptakan setan. Beda dengan katakanlah di dalam sistem agama yang lain. Di dalam sistem agama yang lain, dikatakan Allah menciptakan setan. Setan dari api, malaikat dari cahaya. Tapi di dalam kekristenan, kita tidak mengenal konsep itu. Di dalam kekristenan, yang kita kenal adalah Allah menciptakan malaikat yang atas pilihannya sendiri melawan, memberontak Allah. Apa implikasi dari pemahaman semacam ini? Implikasinya sangat-sangat penting sekali. Karena kalau kita mengatakan bahwa Allah menciptakan setan, itu berarti Allah bertanggung jawab secara langsung atas keberadaan dosa di alam semesta ini. Dia menciptakan setan kok, dia menciptakan kejahatan kok. Tapi beda kasusnya kalau kita mengatakan bahwa Allah menciptakan malaikat. Dan malaikat itu atas pilihannya sendiri, atas kehendaknya sendiri, kemudian memilih memberontak melawan Allah dan menjadikan dirinya setan.
Nah, jadi sekali lagi, di dalam kekristenan, kita tidak pernah mengatakan Allah menciptakan setan. Dengan demikian, Allah tidak bertanggung jawab secara langsung. Allah bukanlah pribadi di belakang layar dari apa yang kita kenal sebagai dosa di alam semesta ini. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat persamaan dan perbedaan di antara malaikat dengan manusia. Ya, persamaannya yang mereka kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Yang kedua, mereka sama-sama terbatas, tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Dan persamaannya mereka pun kedua-duanya, baik malaikat maupun manusia itu bertanggung jawab kepada Allah. Karena mereka punya kehendak bebas, maka mereka harus mempertanggungjawabkan semua keputusan-keputusan mereka, semua tindakan-tindakan mereka kepada Allah. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah manusia itu terlihat. Manusia itu berkembang biak, manusia itu mengalami fisik. Tidak demikian dengan malaikat. Malaikat itu tidak terlihat, malaikat itu tidak berkembang biak. Itulah sebabnya jumlahnya selalu tetap, statis. Dan malaikat itu tidak mengalami kematian fisik karena dia tidak punya materi. Beda dengan manusia, manusia itu mengandung elemen materi. Ya, nah, karena malaikat tidak punya materi, maka dia tidak mengalami kematian secara fisik. Dan kemudian, malaikat itu punya kapasitas intelek yang lebih tinggi daripada manusia. Mereka jauh lebih cerdas daripada manusia. Dan mereka juga lebih cepat dan lebih kuat daripada manusia. Mereka bisa dikatakan higher being. Nah, being itu maksudnya sesuatu yang jauh lebih tinggi kualitasnya lah ketimbang manusia. Mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih pintar daripada manusia. Oke, nah sekarang kita akan melihat keterkaitan di antara Allah dan malaikat. Malaikat itu diciptakan untuk menyembah dan melayani Allah. Jadi mereka desainnya seperti itu, desainnya adalah menyembah dan melayani Allah. Selain itu, mereka juga bertugas sebagai pesuruh, sebagai utusan, sebagai messenger. Itulah tugas dari malaikat dalam kaitannya dengan Allah. Selain itu, berdasarkan Mazmur 34 ayat 7, malaikat itu punya tugas untuk melindungi umat Allah. Dan yang keempat, malaikat itu juga menjadi pelaksana dari penghakiman Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini keterkaitan di antara malaikat dengan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat keterkaitan di antara Kristus dan para malaikat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Yesus mulai dari saat sebelum kelahiran sampai dia naik ke surga, kita melihat bahwa kehidupan Kristus itu diwarnai dengan aktivitas-aktivitas malaikat. Sebelum kelahiran Kristus ke atas dunia ini, malaikat menjadi pembawa berita bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Berdasarkan Lukas pasal 1 ayat 6 sampai 38, kita lihat para malaikat memberitahu gembala, memberitahu Maria. Jadi kita melihat bagaimana malaikat menjadi pembawa berita kelahiran Yesus. Malaikat juga menjadi pelindung bayi Kristus melalui mimpi yang diberikan kepada Yusuf. Peristiwa penyingkiran ke Mesir itu diawali dengan petunjuk dari malaikat melalui sebuah mimpi yang diberikan kepada Yusuf.
Selain itu, di dalam bagian yang lain di dalam Injil, di dalam kisah mengenai pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus, dikatakan setelah pencobaan itu ada malaikat-malaikat yang melayani Kristus. Jadi para malaikat menjadi pelayan-pelayan Kristus. Dan yang terakhir, kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 2 sampai 4, malaikat juga menjadi pembawa berita kebangkitan. Bukan hanya pembawa berita kelahiran, namun juga menjadi pembawa berita kebangkitan. Dan sekaligus di dalam kisah kenaikan Yesus ke surga di Bukit Zaitun, di sana ada malaikat yang memberitakan kenaikan Yesus ke surga dan juga sekaligus pemberitahuan bahwa suatu hari nanti dia akan datang kembali. Jadi di sini kita melihat bahwa malaikat ditampilkan sebagai pembawa berita kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan kembali Yesus Kristus. Oke, sekarang bagaimana keterkaitan di antara malaikat dan umat Allah? Kalau kita teliti dalam teks-teks yang terdapat di dalam kitab suci, kita akan melihat bahwa malaikat itu menyatakan kebenaran. Dalam kaitannya dengan Torah, Galatia 3 ayat 19, di sana dikatakan Torah diberikan dengan perantaraan malaikat. Dan di sini kita melihat malaikat menjadi agent Allah untuk menyatakan kebenaran. Malaikat juga digambarkan sebagai pribadi yang memimpin dan membimbing. Bagaimana malaikat memimpin dan membimbing. Di dalam kisah-kisah kelahiran itu bisa kita lihat dengan jelas sekali. Kisah Natal pertama itu syarat dengan pimpinan dan bimbingan dari malaikat. Di dalam perjanjian lama, malaikat juga digambarkan sebagai pribadi yang menyediakan kebutuhan fisik dari umat Allah yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan fisik. Malaikat juga dikatakan sebagai pelindung dari umat Allah, sebagaimana tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 24-28. Kemudian malaikat digambarkan sebagai pribadi yang membebaskan Petrus dari penjara. Malaikat digambarkan sebagai pribadi yang memberikan dorongan dan semangat. Dan juga digambarkan sebagai pribadi yang menjadi pembawa jawaban doa. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, di dalam kehidupan orang-orang percaya ya, aktivitas para malaikat itu cukup banyak. Dan saya percaya hal tersebut pun bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang di dalam masa kini, khususnya di dalam hal yang terkait dengan membimbing, melindungi, membebaskan, memberikan dorongan semangat, menjadi pembawa jawaban doa. Nah, jadi kita melihat aktivitas-aktivitas yang luar biasa dari pesuruh Allah ini di dalam kehidupan umat Allah. Di dalam kehidupanku, dalam kehidupanmu. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian tentang bagaimana umat Allah mendapat dorongan dan semangat yang luar biasa ketika mereka berada di dalam titik nadir kehidupan. Bagaimana mereka bertemu, katakanlah seseorang seperti manusia, stranger. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani ada satu ayat yang mengatakan bahwa kita harus punya hospitality, punya keramah tamahan, terbukaan kepada para tamu, pada orang asing. Karena dikatakan bahwa kadang-kadang mereka adalah para malaikat. Jadi ketika kita membuka hati kita untuk menerima strangers, kadang-kadang kita sedang menjamu para malaikat itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah aktivitas yang luar biasa dari utusan Tuhan. Ya, pernah ada suatu waktu seseorang yang cukup dekat dengan saya bercerita
mengenai kondisi kehidupannya yang berada dalam titik nadir, dalam kondisi ekonomi yang boleh dikatakan sudah bangkrut. Dia sedang menunggu di sebuah toko, di dalam sebuah pasar, di mana tidak ada pembeli yang datang mengunjungi toko tersebut. Dalam suasana sepi itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri tokonya dan kemudian berbicara dengan dia. Menurut kesaksiannya, pembicaraannya biasa-biasa saja, gitu. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Sesudah pertemuan itu, dia merasakan dorongan semangat hidup yang luar biasa. Sebelum dia berjumpa dengan orang aneh itu, strangers, orang asing itu, yang tidak pernah dia kenal dan tidak pernah dia temui lagi. Dia mengatakan dia betul-betul down, betul-betul berada dalam situasi yang desperate, putus asa, putus harapan. Tapi begitu ketemu dengan orang tersebut, mendengar dia berkata-kata seperti ada kekuatan ilahi yang membuatnya sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada di depannya. Dia berkata kepada saya, mungkin saya sedang bertemu dengan makhluk-makhluk ilahi ini yang diutus oleh Tuhan untuk memberi kekuatan, untuk memberikan dorongan dan semangat kepada saya. Dan itulah memang salah satu aktivitas dari pesuruh Allah yang disebut dengan nama malaikat. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam setan dan roh-roh jahat. Setan. Nah, kalau kita perhatikan, setan itu secara harfiah artinya adalah musuh. Jadi, kalau Anda mengatakan setan kamu, itu berartinya kamu musuh saya. Gitu loh. Jadi setan adalah julukan, gelar. Dan setan itu sendiri secara harfiah berarti musuh. Nama ini ditujukan kepada pribadi yang memberontak dan melawan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebutnya dengan nama Lucifer. Selain disebut dengan setan, makhluk ini juga disebut dengan nama iblis. Di dalam bahasa Inggris, iblis itu menggunakan kata devil. Dalam bahasa Yunani digunakan kata diabolos. Arti harafiah dari sebenarnya adalah pemfitnah. Jadi Anda bisa mengerti ya, setan itu artinya musuh, iblis itu artinya pemfitnah. Selain disebut sebagai setan dan iblis, makhluk ini juga disebut sebagai si jahat. Dalam bahasa Yunani gunakan kata hoponeros. Dia disebut juga si ular office. Dia disebut juga naga, si naga, drakon. Dia juga disebut sebagai penguasa dunia ini. Namanya banyak sekali. Dia juga disebut sebagai ektros dalam bahasa Yunani. Sama dengan setan, itu musuh. Dia disebut sebagai pencoba atau penggoda. Dia disebut juga dengan nama Beelzebul. Kata Beelzebul ini mungkin berasal dari kata Baal. Baal adalah dewa kesuburan dari orang-orang Kanaan yang menjadi musuh utama dari agama Israel. Namun kata Beelzebul juga berarti Lord of the Fly atau dalam bahasa terjemahan bebasnya itu adalah penguasa di udara. Itulah sebabnya Efesus 6 ayat 2 menyebut setan itu sebagai penguasa di udara. Selain itu ada nama lain yang digunakan untuk setan. Kalau Anda baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 15, di sana digunakan nama Bileal. Bileal itu artinya tidak berguna, worthless. Dia juga disebut sebagai ilah zaman ini.
Dia juga disebut sebagai malaikat terang. Wah, namanya banyak betul ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai roh-roh jahat, the demons. Nah, deskripsinya apa? Nah, roh-roh jahat ini dulunya adalah malaikat. Karena mereka melawan Allah, mereka menjadi the fallen angels, malaikat-malaikat yang jatuh. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, pada dasarnya ada dua kelompok dari roh-roh jahat ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang aktif melawan Allah dan umat Allah. Ini yang dilukiskan secara figuratif di dalam Wahyu pasal 9 ayat 14 dan Wahyu pasal 16 ayat 14. Ada kelompok yang kedua, kelompok ini tidak aktif karena kelompok ini kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas pasal 6, dikatakan bahwa mereka ini sedang ditawan di gua-gua. Dalam bahasa Yunani digunakan istilah Tartarus. Mereka sedang ditawan di Tartarus. Jadi itu adalah dua kelompok dari roh-roh jahat yang bisa kita jumpai di dalam Bible atau Alkitab. Nah, sekarang kita akan melihat natur setan dan roh-roh jahat. Ya, sebagai bagian dari angelic being itu adalah makhluk malaikat. Gitu loh. Setan dan roh jahat itu adalah roh murni. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Dalam dunia ciptaan ini ada roh murni, ada materi murni, ada yang perpaduan di antara materi dan roh murni. Perpaduan itu jelas manusia. Nah, malaikat ini adalah roh murni. Karena setan dan roh jahat itu dulunya malaikat, maka sudah pasti mereka masuk kategori ini sebagai roh murni. Dan sebagai bagian dari dunia ciptaan, sebagai makhluk, setan dan roh jahat itu adalah makhluk yang terbatas. Finite. Mereka tidak maha tahu, mereka tidak maha hadir, mereka tidak maha kuasa. Namun perhatikan baik-baik, mereka itu cerdas. Itulah sebabnya mereka dapat memetakan sesuatu. Mereka dapat memprediksi sesuatu. Sama katakanlah seperti seorang pakar. Pakar ekonomi. Bisa memprediksi sesuatu dan kerap kali prediksinya akurat. Kerap kali prediksinya tepat. Bukan oleh karena mereka maha tahu, bukan oleh karena mereka sudah tahu duluan, enggak. Tapi berdasarkan kecerdasannya, berdasarkan kemampuan berpikirnya, mereka sanggup dalam tanda kutip memetakan masa depan dengan tingkat akurasi yang lebih baik daripada kita. Itulah sebabnya ramalannya, prediksinya kadang atau bahkan kerap kali tepat. Demikian juga dengan setan, sebagai makhluk yang jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas daripada manusia. Nah, setan sanggup untuk memprediksikan dari kecenderungan-kecenderungan, dari tren-tren yang ada, dia bisa memprediksikan, dia bisa memetakan, oh kayak begini. Terus sebabnya kita melihat dalam beberapa kasus paranormal yang katakanlah bekerja sama dengan makhluk-makhluk ini, seolah-olah mereka tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang mereka katakan kadang-kadang cocok, akurat. Itu bukan berarti karena mereka maha tahu, namun oleh karena mereka cerdas. Mereka punya pengalaman yang banyak dan itulah sebabnya mereka bisa kurang lebih memetakan kayak begini. Tapi sekali lagi, ketika hal yang mereka katakan itu terjadi bukan berarti bahwa mereka maha tahu. Mereka bukan sang pencipta. Mereka punya keterbatasan di dalam pengetahuan mereka. Oke, mereka juga tidak maha hadir. Mereka tidak hadir di mana-mana. Dan juga mereka tidak maha kuasa. Dan sama seperti malaikat, setan dan roh jahat bukanlah semacam kuasa impersonal. Bukanlah hanya sekedar power, bukan hanya sekedar force, gaya, bukan. Setan dan roh jahat adalah pribadi, person.
Itu dibuktikan bahwa mereka punya keintelek, mereka cerdas, cerdik, mereka punya kapasitas emosi, mereka bisa marah, dan mereka juga punya kehendak, punya keinginan. Dan sama seperti malaikat yang suci, mereka juga cerdas. Mereka lebih cerdas, mereka lebih cepat, mereka lebih kuat dari manusia. Nah, karakter moral daripada setan. Nah, karakter moral daripada setan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, mereka digambarkan sebagai congkak. Mereka digambarkan sebagai jahat, mereka digambarkan sebagai penipu, mereka digambarkan sebagai ganas dan kejam. Jadi perhatikan baik-baik, congkak, jahat, suka menipu, ganas, dan kejam. Kita perlu tahu karakter ini, khususnya hal semacam ini, pengetahuan mengenai setan dan roh jahat yang punya karakter semacam ini penting sekali dalam kaitannya nanti dengan membedakan roh. Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Kalau output atau hasil dari seseorang itu adalah sesuatu yang membawa kesombongan, sesuatu yang membawa kejahatan, sesuatu yang membawa penipuan, sesuatu yang bersifat ganas dan kejam, sudah pasti itu bukan berasal dari roh Allah. Sudah pasti itu berasal dari sesuatu yang bersifat demonik atau satanik. Basil dari Kaisarea, seorang papa gereja, mengabarkan setan sebagai misanthropos. Misanthropos dari kata miseo. Miseo itu artinya aku membenci. Anthropos manusia, miseo dan anthropos. Dari ini kemudian muncul misanthropos, pembenci manusia. Setan itu sangat benci manusia. Nggak ada yang namanya setan itu cinta pada manusia seperti yang ada di dalam film-film. Mereka adalah pembenci manusia. Peter Williams menyebutnya sebagai misokalos, pembenci keindahan. Dari kata miseo, aku membenci, kalos artinya indah. Jadi saudara perhatikan baik-baik, Tuhan itu cinta dengan sesuatu yang indah, bersih. Jadi kalau segala sesuatu itu menunjukkan karakter yang bertentangan, jorok, dan kemudian rusak, nah itu yang berbahaya, saudara-saudara sekalian. Itu adalah karakter-karakter dari si jahat. Bahkan salah satu nama yang disebut di dalam kitab Wahyu untuk roh-roh jahat adalah si penghancur. Si penghancur. Jadi kalau orang itu suka ngerusak, ya orang itu mewarisi karakter moral daripada si setan ini dan roh-roh jahat ini. Seperti yang dikatakan oleh Peter Williams sebagai misokalos, pembenci keindahan. Nah, anak-anak Tuhan adalah mereka-mereka yang mencintai keindahan, mencintai ketertiban, mencintai kebersihan. Nah, jadi sekali lagi, meski digambarkan sebagai powerful, digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, punya kuasa yang besar, itu sudah tidak perlu disangka lagi. Mereka punya kuasa yang besar. Mereka pandai. Itulah sebabnya kita bukan lawan yang sepadan. Sebenarnya bukan lawan sepadan dengan dari mereka. Namun walaupun kita bukanlah lawan yang sepadan dari mereka, namun setan bukanlah tandingan yang seimbang dari Allah. Bukan tandingan yang seimbang dari Allah, saudara-saudara sekalian. Kalau digambarkan secara kasar, kalau setan itu semut, maka Allah itu adalah gajah, bukan lawan seimbang, bukan lawan yang seimbang. Dan kita menghadapi setan bukan dengan kuasa kita, karena kita bukan tandingan dari setan. Kita menghadapi setan dengan kuasa Allah. Kalau dengan kuasa kita sendiri, tentu kita akan ditaklukkan. Tapi kalau dengan kuasa Allah,
maka setan tidak akan berkutik. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah itu yang menjadi pegangan hidup kita. Roh yang ada di dalam diri Anda, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Karya-karya setan dan roh-roh jahat. Nah, apa sih karya-karya setan dan roh-roh jahat? Karya-karya setan dan roh jahat yang pertama adalah menentang dan menghalangi kehendak Allah. Mereka berusaha menentang dan menghalangi kehendak Allah. Walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghalangi kehendak Allah. Tapi toh mereka terus menghalangi. Nah, dan kemudian yang kedua adalah setan menggunakan kecerdasannya untuk menipu dan mematahkan semangat manusia. Perhatikan baik-baik, menipu dan mematahkan semangat. Nah, ini dua strategi dasar daripada setan, menipu dan mematahkan semangat. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, kata menipu, kata mematahkan semangat, yang diserang ini apa? Pikiran kita. Jadi pikiran kita. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Jadi setan itu bukan hanya menakutkan dalam bentuk yang biasa kita lihat di film-film, dalam bentuk yang biasa kita lihat di gambar-gambar. Yang perlu untuk kita takuti sebenarnya, yang perlu kita waspadai sebenarnya, bukan hanya ditakuti, tapi mungkin kata yang lebih tepat adalah yang diwaspadai adalah bukan konfrontasi secara langsung ketika kita bertemu dengan makhluk-makhluk itu, yang katakanlah dengan wajah yang mengerikan, dengan tampilan yang mengerikan. Hal-hal tersebut memang bisa membuat kita freeze, bisa membuat kita katakanlah kaku untuk sementara waktu. Tetapi hal yang jauh lebih berbahaya sebenarnya adalah ketika pikiran kita diserang, ketika kita ditipu oleh setan, ketika semangat kita dibuat patah, nah itu yang berbahaya. Dan disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus sensitif, harus peka. Kadang-kadang dia menciptakan ketakutan di dalam pikiran kita, sehingga kita merasa tidak berdaya. Kadang-kadang dia menciptakan kecemasan di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak berdaya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini pentingnya bagi kita untuk mengerti aktivitas daripada setan. Dan setan juga menggunakan kuasanya untuk membuat manusia menderita, untuk membuat Anda dan saya menderita. Dia bisa membuat manusia menderita. Dia bisa merasuk manusia. Dia bisa membuat susah manusia. Sudah lihat bagaimana Yesus menyembuhkan atau melepaskan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Saya yakin orang di Gerasa itu sudah sekian tahun lamanya menderita, dibuat susah oleh setan. Nah, peperangan demonik. Kalau kita perhatikan, setan itu punya dua target utama. Target utamanya adalah orang bukan Kristen. Untuk apa dia menerapkan peperangan demonik ini bagi orang-orang bukan Kristen? Tujuannya jelas, menghalangi mereka untuk menjadi pengikut Yesus. Namun bukan hanya orang bukan Kristen yang menjadi target dari setan. Orang Kristen juga menjadi target dari peperangan demonik. Kalau target orang bukan Kristen menghalangi mereka untuk menjadi pengikut Kristus, untuk orang Kristen menghalanginya untuk terus menjadi orang Kristen atau mencegahnya untuk menjadi orang Kristen yang efektif. Nah, inilah peperangan demonik yang setiap hari kadang-kadang harus kita hadapi. Ketika doa-doa kita terasa mental di langit-langit, setan akan berbisik kepada kita. Tuhan kan tidak ada. Tuhan itu tidak nyata. Kalau dia nyata, tentu doamu dijawab.
tentu doamu didengar. Nah, suara-suara semacam inilah yang kadang-kadang kita dengar sebagai orang Kristen. Dan kita harus memahami ini sebagai suatu peperangan demonik yang menghalangi kita untuk terus jadi orang Kristen. Peperangan demonik yang sedang menjatuhkan kita supaya kita menyerah jadi orang Kristen. Peperangan demonik juga bisa dilancarkan oleh setan untuk mencegah kita menjadi orang Kristen yang efektif. Ketika kita mau melayani, dia mengatakan, ngapain melayani? Kamu melayani nggak dapat apa-apa. Paling-paling dapat celaan. Paling-paling dapat kritikan. Apa yang kamu dapat? Lebih baik kita tidak melayani. Lebih baik di rumah saja, aman. Tidak ada kritikan. Tidak ada celaan. Dan ketika kita mendengar perkataan seperti itu, kita sedang dikalahkan di dalam peperangan demonik di dalam alam pikiran kita. Jadi perhatikan baik-baik. Peperangan demonik dilancarkan oleh setan untuk mencegah kita menjadi orang Kristen yang efektif. Menjadi orang Kristen yang berbuah. Ngapain kamu berdoa? Ngapain mendoain orang lain? Kamu sendiri berdoa, doamu nggak pernah dijawab. Pernah nggak saudara dengar kata-kata seperti itu? Inilah peperangan demonik. Inilah peperangan rohani yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, strategi yang dilakukan oleh setan adalah mengacukan pikiran. Jadi pikiran kita dibuat kacau. Pikiran kita dibuat bingung. Firman Allah kok mengatakan ini, tapi kok aku mengalami itu ya? Jadi akhirnya bingung. Dan inilah strategi dari si jahat. Pikiranmu dibuat kacau. Bukan hanya pikiranmu yang dibuat kacau, sikapmu juga dibuat kacau. Hatimu juga dibuat kacau. Hatimu juga dibuat gundah gulana. Hatimu dibuat cemas. Hatimu dibuat susah. Kadang-kadang mungkin saudara pernah nggak merasakan kok tiba-tiba ada semacam ketakutan, kegelisahan. Beberapa tahun yang lalu ada tim antar pulau yang kami utus untuk melayani di sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka sampai di pulau tersebut, ada sesuatu yang aneh. Sebelum mereka sampai ke pulau tersebut, tidak ada sesuatu yang aneh muncul di dalam hati mereka. Tapi begitu mereka tiba di sana, begitu mereka mempersiapkan diri untuk melayani orang-orang di sana, mereka mengalami ada rasa sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Selalu ingat keluarga. Takut kalau ada apa-apa. Takut kalau keluarga mengalami ini. Takut mengalami itu. Jadinya mereka maunya nangis saja. Tapi lama-kelamaan Roh Tuhan berbicara kepada mereka. Ini bukan sesuatu yang wajar. Ini sesuatu yang tidak wajar. Itulah sebabnya mereka kemudian berdoa puasa dan akhirnya mereka bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang aneh. Yang konon dikirimkan oleh orang-orang yang punya kekuatan demonik untuk melemahkan mental mereka. Nah, inilah strategi daripada setan. Mengacaukan pikiran, mengacaukan hati, dan juga kelakuan daripada orang-orang yang percaya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Head, pikiran, hati, dan kelakuan adalah elemen-elemen dari kerohanian Kristen yang diserang, yang bisa diserang oleh setan. Kelakuan kalau kita bicara kelakuan ini kita bicara mengenai serangan-serangan secara fisik. Bisa loh. Setan menyerang secara fisik. Membuat kita kadang-kadang mengalami sakit. Tidak semua penyakit itu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya natural atau alamiah. Ada penyakit-penyakit yang memang kiriman. Dan penyakit-penyakit semacam ini tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik, dengan antivirus, dengan obat-obatan, tidak bisa. Penyakit jenis ini harus
diperlakukan secara rohani, diatasi dengan doa, kadang-kadang juga puasa. Nah, itulah pembahasan kita pada malam ini. Kita membahas mengenai malaikat, kita membahas mengenai setan dan roh-roh jahat. Kiranya apa yang kita dengar pada hari ini bisa berguna bagi kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati.